Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya alim. Kita berusaha untuk meraih pahala yang sempurna dalam setiap ibadah. Sekarang kita berada pada bulan yang agung untuk melaksanakan semua ibadah yang agung, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan ini. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan ini? Pertama, ikhlas. Yang pertama yaitu yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Sementara orang yang kurang ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Karena Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan memberikan apa yang ia niatkan tanpa dikurangi. Tapi di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung sesuai dengan niatnya. Yang kedua adalah yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semakin amalan sesuai dengan sunnah Rasul, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, kesesuaian amal seseorang sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih besar pahalanya dibanding dengan banyaknya amal. Bandingkan apabila seorang wanita yang sholat di rumah sementara yang lain sholat di masjid. Tentu yang lebih utama di rumah bagi seorang wanita. Padahal yang ke masjid lebih capek dan lebih banyak tenaga. Akan tetapi ternyata yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul itulah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul? Ada beberapa perkara puasa yang kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul. Yang pertama yaitu kita berusaha puasa adalah puasa yang jauh dari kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkan perkara dusta, falaysa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya lagi.
orang yang berpuasa akan tetapi ia masih suka berbuat maksiat, hampir-hampir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa bukan sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi menahan anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Yang kedua, dengan puasa hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan firman Allah, wala dzikrallahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu paling besar. Kata Ibnul Qayyim, amalan apabila diwarnai dengan zikir kepada Allah, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka puasa yang paling utama yaitu yang paling banyak berzikir selama berpuasa tersebut. Seseorang yang berpuasa, dia banyak membaca Al-Quran, banyak dia berzikir kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang berpuasa tetapi tidak membaca Al-Quran, malas berzikir kepada Allah. Maka hendaknya kita berusaha agar puasa kita banyak berzikir kepada Allah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang mutlak lainnya. Yang ketiga, hendaknya puasa kita jauh dari perkara yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal laghwi wa rafath." Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal laghwi wa rafath. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi puasa itu menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Seseorang yang berpuasa tetapi banyak melakukan perkara yang sia-sia, maka itu kurang pahalanya di sisi Allah. Keempat, puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu puasanya yang memperhatikan pada adab-adabnya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berteriak-teriak, dan apabila ada seseorang hendak mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata kepadanya, aku sedang berpuasa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab orang yang berpuasa, bahwa ketika sedang berpuasa, jauhkan kata-kata kotor. Ketika kita berpuasa, jauhkan berteriak-teriak mengganggu orang lain. Demikian pula, kata Rasulullah, apabila ada orang yang ingin mengajaknya bertengkar, maka katakanlah kepada dia, aku sedang berpuasa. Artinya, kita tahan emosi. Karena di saat puasa, pasti orang itu lapar, dan lapar sekali menimbulkan emosi. Tetapi ketika ia berusaha untuk menahan emosinya, itu menunjukkan akan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda,
bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya. Kelima, puasa yang sempurna, yaitu puasa yang diwarnai dengan banyak sedekah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih banyak lagi bersedekahnya. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Seseorang yang berpuasa disertai dengan sedekah, dia telah mendapatkan kesempurnaan daripada pintu-pintu kebaikan. Bahkan diberikan kepada dia sebuah janji yang besar, yaitu kamar-kamar yang istimewa di dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakannya bagi orang yang suka memberi makan, melunakkan perkataan, senantiasa berpuasa, dan sholat malam pada saat manusia tertidur. Jika seseorang yang banyak bersedekah dan memberi makan, terlebih memberi makan orang yang berbuka puasa, ia telah mendapatkan janji kamar-kamar yang istimewa di dalam surga. Sungguh inilah puasa yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, dan kita diberi hidayah serta kekuatan untuk melaksanakan puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga Allah menerimanya sehingga kita bisa mengakhiri puasa ini dengan mendapatkan gelar la'alakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.